Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mengadun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Amin. Udah lama nih nggak update soal QC ya. Kalau emang dari sananya ada, ya pasti gue bakal update. Kalau dari sananya nggak ada, ya apa yang mau diupdate soal QC kan gitu. Nah, ini ada informasi terbaru soal QC. Oke. Ini dari Network News. Beberapa masalah QC akan diselesaikan di kuartal 2 2023 ini. Info lebih lanjut di bawah ini. Di bawah mana, bos? Nggak ada. Ini gua dapat dari grup WhatsApp ya. Ini kan Twitter, ini grup WhatsApp. Gak apa-apa, yang penting masih nyambung lah ya. Oke, mungkin ini maksudnya. Kita baca sama-sama. Network member, yaitu apakah Anda masih perlu mendapatkan slot QC yang ditetapkan secara acak oleh sistem? Tidak, siapapun kecuali dua skenario di bawah ini harus dapat mengunjungi aplikasi QC melalui browser dan memulai aplikasi QC Anda tanpa menunggu undangan. Tugas slot QC berbasis undangan hanya digunakan di masa lalu dan prosesnya telah diperbarui untuk memungkinkan siapapun memulai. Oke. Ini sampai di sini dulu gua, karena yang kemarin itu loh yang pas melakukan proses QC punya ponakan gue sendiri ya, itu bener gitu. Ternyata ya itu masuk ke browser, nah terus masuk ke slot QC atau kolom QC, di situ langsung bisa melakukan proses QC. Dan kita salah satu keutamaan yang baru-baru ini kan itu masalah penambahan bahasa di berbagai daerah atau negara ya gitu. Itu bisa milih, kita Indonesia ya pilih bahasa Indonesia, jadi lebih mudah. Oke. Terus akun yang baru dibuat tidak akan bisa segera mengajukan verifikasi sampai setelah mining selama 30 hari, tidak perlu berturut-turut katanya. Ini membantu jaringan memprioritaskan sumber daya validasi QC untuk perintis manusia yang lebih berkomitmen dan juga memiliki keseimbangan yang cukup untuk masuk akal untuk melewati QC dan bermigrasi ke mainnet. Oke. Proporsi akun yang sangat kecil diidentifikasi oleh algoritma sebagai akun palsu yang sangat mungkin atau akun yang memiliki pelanggaran tidak akan melalui syarat untuk QC. Jika pemilik akun tersebut berpikir bahwa ada kesalahan algoritma atau oleh algoritma, mereka harus mengirimkan nama pengguna mereka untuk penyelidikan lebih lanjut dan bukti potensial sebaliknya dengan mengisi formulir ini di sini https://menepi.com QC bla 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 ya. Tergantung pada apa yang kami terima, kami dapat menyelidiki lebih lanjut. Nah, di paragraf terakhir ini ada istilah begini. Jadi kalau kita mikir gitu, di sini kan dikatakan jika pemilik akun tersebut berpikir bahwa ada kesalahan oleh algoritma atau berpikir bahwasanya ini kok salah dari core timnya kali gitu kan, kalau bahasa kitanya. Ini gue perasaan udah bener deh, tapi kok masih aja peninjauan, masih aja pending gitu kan, atau bahkan slot QC dinyatakan penuh terus gitu. Nah, ini di sini bisa kita tarik kesimpulan kalau melihat ke bahasa yang atas itu kan, atau yang kedua itu sampai setelah mining selama 30 hari tidak perlu berturut-turut. Itu artinya ya kalau kita bolong-bolong ya 1-2 nggak apa-apa. Cuma gitu kan, cuma nih ya, ini yang seperti biasa gua telisik kata gitu. Cuma kalau misalkan dalam 30 hari itu kan ada bolongnya sampai seminggu, atau bahkan 2 minggu nih gitu, itu susah akan mendapatkan QC. Satu itu. Yang kedua, kalaupun misalkan kita dalam artian sudah klik petir selama 30 kali ya,
Dan misalkan itu bukan dalam jangka waktu 1 bulan atau 30 hari, misalkan 30 kali klik petir dalam jangka 2 bulan atau sampai 3 bulan. Nah, itu di sini ya, di sini akan di sini jelas sekali dinyatakan gitu bahwasanya, nah di sini proporsi. Jadi maksudnya ini proporsi akun yang sangat kecil gitu kan, atau perbandingan gitu diidentifikasi oleh algoritma sebagai akun palsu yang sangat mungkin atau akun memiliki pelanggaran. Jadi maksudnya seperti itu ya gitu. Kalaupun misalkan perasaan kita nih nggak ada pelanggaran gitu, tapi kalau perbandingan dalam hal gitu untuk lulus QC kitanya ini khususnya ya syukur-syukur kayaknya nih kejadian sama apa sih disebutnya pioner lama ya, mungkin seperti ini. Sudah lama menambang tapi klik petirnya jarang-jarang. Nah, itu yang repot ya gitu. Jadi maksudnya di sini proporsi akun yang sangat kecil itu perbandingannya gitu, perbandingan antara bisa dikatakan jangka waktu bisa dan klik petir ya. Jangka waktunya kita udah lama nih, gue udah nambang udah 2 tahun misalkan gitu, tapi klik petirnya kalau dikalkulasikan cuma nyampe 6 bulan atau 1 tahun gitu kan. Itu kan perbandingan antara jangka waktu dan klik petir itu kalau sangat kecil gitu ya. Nah, proporsi akun yang sangat kecil diidentifikasi oleh algoritma sebagai akun palsu. Jadi kalau misalkan dari kesimpulan bahasa di sini nih ya, kalau misalkan kita ingin dideteksi sama algoritma sebagai manusia nyata ya, kita harus benar-benar aktif gitu. Namanya robot kan kalau misalkan tidak dioperasikan sama manusia gitu kan, misalkan manusianya itu lagi pergi dulu lah jalan-jalan ke luar negeri 3 bulan, nah robotnya itu kan nggak aktif gitu. Bisa seperti itu contohnya ya, atau misalkan loncat-loncat lah tuh. Oke, bisa dipahami ya gitu. Jadi jangan salahkan core team, cek lagi seperti itu maksudnya. Barangkali itu waktu awal-awal kita mendapatkan QC gitu kan, itu jangan-jangan itu, atau belum mendapatkan QC slot QC, jangan-jangan kita terdeteksi akun palsu. Itu yang repot ya. Kalau misalkan sekarangnya aktif, kalau dari awal-awalannya gimana itu kan gitu, atau sudah mendapatkan slot QC tapi masih dalam peninjauan, barangkali itu ada dari pencahayaannya gelap, banyak faktor ya, udah sering gua bahas soal ini gitu. Terus KTP buram, atau misalkan ada kesalahan mengisi identitas itu ya. Nah, oke, kita lanjut aja lah ke yang kedua. Di sini bahasa Inggris tapi ini tenang ada Indonesianya ya. Ini masih dari Network Members. Kapan mungkin untuk KYC validators untuk mengulas banding perubahan nama? Bagi perintis yang mengajukan banding untuk mengubah nama akun mereka untuk pembaruan nama kecil, banding mereka diselesaikan hanya dengan mesin otomasi atau membutuhkan bantuan dari validator manusia untuk diselesaikan. Kasus pertama sudah ada membuka blokir aplikasi tersebut untuk melanjutkan proses QC mereka. Untuk kasus kedua, validator manusia kemungkinan akan dapat mengulas banding perubahan nama pada kuartal 2 tahun ini setelah prioritas pemeriksaan tambahan pada aplikasi QC sementara dan analisis kinerja validasi. Jadi kalau ada yang melakukan banding atau mengajukan banding gitu kan, perubahan nama atau apalah itu, nanti itu akan masuk ke otomatis atau mesin otomatis ya gitu, atau bisa juga di sini dikatakan validator manusia gitu, kemungkinan itu mungkin ya akan dapat mengulas banding perubahan nama di kuartal 2 tahun ini nih.
gitu. Nah, setelah prioritas pemeriksaan tambahan pada aplikasi KYC sementara atau tentatif dan analisa kinerja validasi. Nah, ini kalau misalkan gini, kinerja validasi itu gitu. Itu maksudnya kalau misalkan validatornya itu tidak banyak melakukan kesalahan, ya, maka besar kemungkinan bagi siapa yang mengajukan banding gitu dari hasil kerja atau kinerja validator, maka akan bisa disetujui. Tapi kalau validatornya beleweran, ya, misalkan nih yang salah-salah aja paduai disetujui atau sembarangan atau langsung disetujui aja gitu kan, nah itu kinerja validatornya buruk gitu kan. Makanya gue udah pernah bilang ya, kalau bagi yang orang-orang tua yang ngelihatnya harus pakai kacamata gitu kan, menurut gue sih mending nggak usah lah ya. Bah itu nggak wajib juga sih jadi validator gitu. Tuh, yang menurut gue sih ya yang muda-muda saja, yang ngerti bahasa Inggris terutama. Nah, soalnya gue nggak tahu nih, kan pembaruan opsi pemilihan bahasa itu kan hanya di KYC tentatif, ya kan? KYC tentatif, maksudnya hanya ada di opsi KYC saat kita mau mengajukan KYC. Tidak tahu tuh kalau di opsi validator sudah ada pembaruan bahasa belum gitu. Gue udah lama nggak buka mesin validasi ya, atau opsi validasi gitu. Jadi sepertinya tuh kalau misalkan masih dalam opsi bahasa Inggris, bagi orang-orang yang nggak ngerti bahasa Inggris itu akan kerepotan gitu loh. Misalkan ada opsi ini orang bukan gitu kan, ya kalau misalkan nggak ngerti bahasa Inggris jangan asal ya ulah paduai disetujui. Kasihan orang-orang yang mengajukan KYC gitu. Kadang ada yang iseng, bukan ini loh, gue ngedenger langsung masalahnya gitu kan, ngedenger langsung, adalah pokoknya gitu. Ada saja yang iseng, udah setujui aja. Nah akhirnya kan repot, atau ini orangnya jelek nih jangan disetujui, nggak bisa gitu ya gitu. Tolonglah, ini bagi validator khususnya. Oke, pembahasan kali ini sedikit sih sebenarnya, cuman ya ada sedikit pembahasannya dari guanya aja yang lebar ya. Gue sih seneng ngobrol-ngobrol aja, barangkali bisa diambil pelajarannya, atau bisa dijadikan sharing, tukar pikiran gitu kan sama semua pioner, bisa. Karena kan gue juga menyikapi kasus atau isu KYC ini kan dari banyak sisi gitu, supaya pioner itu bisa mengambil pandangan gitu kan, dari apa yang gue sampaikan, dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari sisi mana saja ya yang tadi gue sampaikan seperti itu. Jadi supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja intinya ya. Oke, ngecapruk baik gak apa-apa, emang itu bagian gua ya. Gue cuma sekedar menginformasikan saja. Thank you buat semuanya yang udah like, share, comment, subscribe. Buat yang baru gabung juga selamat bergabung. Tetap semangat. Oke, buat semuanya yang jelas ini di kuartal 2 katanya itu akan diselesaikan ya. Mudah-mudahan. Karena kan KYC itu penting banget. Jadi kalau yang namanya penting banget itu kita ya harus menganggapnya juga penting, jangan menganggap sepele gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalau misalkan nih saran kalau misalkan ada yang tidak paham itu ya bertanya sama yang paham, misalkan ketua timnya gitu kan, atau orang-orang sekitarnya, ada yang pioner juga yang bisa gitu atau ngerti misalkan untuk melakukan banding, atau bisa dikatakan ini mah kalau bahasa kita mah rujukan lah ya kepada core team gitu kan. Core team tolong dong, misalkan bahasa kita sehari-hari seperti itu, saya sudah melakukan KYC tapi masih pending, misalkan seperti itu. Nah, untuk melakukan hal semacam itu, kalau yang belum tahu tuh jangan
asal juga sama, jangan asal ngajuin terus gitu. Bahkan nantinya desainnya bakal macet ya di mesinnya itu. Karena apa? Karena bertumpuk. Ini bener bukan kata gua nih, gua nggak ngarang, nggak ngada-ngada gitu kan. Seperti yang gua bilang tadi, gua kasih gambarin dari banyak sisi gitu. Oke. Nah, mungkin nanti setelah video ini juga akan ada video tentang QWC juga, yaitu pengalaman dari seseorang yang mengajukan banding gitu. Cuman sayangnya sih setelah gua lihat beliau tuh tidak tidak bisa dikatakan tidak menjelaskan secara detail gitu loh, tutorialnya atau cara-caranya untuk melakukan banding tuh kita harus masuknya ke kolom apa kan gitu ya gitu. Terus bagaimana caranya, nah, sayangnya sih cuman beliau sedikit memberikan kisi-kisi lah tentang yang namanya pengajuan banding soal QWC. Itu nanti bakal gua bahas di video selanjutnya lah. Soalnya nih jujur malam minggu sekarang nih ya, malam minggu sekarang kan Sabtu gitu kan, malam minggu sekarang nih gua ada acara ke Tasik. Jadi video yang itu juga mau gua barengin aja nanti uploadnya ya, video masalah pinode juga itu seru. Oke, thank you ya. Nanti gua lanjut lagi di video-video yang akan datang. Jadi mungkin pulang kisaran minggu sore ya, mungkin lah. Makanya nanti bakal gua kasih video ya, banyak informasi yang bakal gua share. Kemungkinan hari Sabtu ini sebelum gua berangkat ke Tasik sampai besok Minggu bakal gua share langsung 3 video. Oke, thank you buat semuanya. Gua pamit dulu, undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.